Salah satu sisa-sisa kejayaan city car hatchback dekade lalu, tahun 2010 sampai 2020 gitu ya. Kita tahu Honda Jazz misalnya, Nissan March, Mitsubishi Mirage gitu ya. Itu laku banget kan? Nah, salah satunya ini. Sahabat Drive Indonesia, ini adalah Toyota Yaris ya, Yaris Joker disebutnya. Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2018. Ini yang 1500cc CVT ya. Secara eksterior sebenarnya desainnya sama interiornya masih agak mirip-mirip sama yang baru, walaupun ada sedikit perbedaan ya sama yang GR Sport. Kita jelaskan mulai dari eksteriornya ya. Nah, ini lampunya auto. Kita mesti nyalain karena kita mau jelaskan gitu ya. Dan kita buka kap mesinnya. Dari segi eksteriornya, Yaris TRD Sportivo 2018 ini kalau mau dibilang city car sih city car, tapi ukurannya tuh sebenarnya gede ya. Ukuran tuh sebenarnya agak menyerupai full size hatchback yang seperti Golf Mark 6 misalnya, Mark 6 ya, atau Honda Civic. Kalau di luar negeri itu ada yang Eropa, Europe Civic itu hatchback gitu ya. Karena apa? Karena panjangnya yang ini tuh 4,15 meter kira-kira, yang mana itu cuma selisih 5 cm misalnya dari Golf Mark 6 gitu ya, 10 cm dari Golf Mark 7. Desainnya ini kenapa dibilang Joker? Karena ini nih, senyumnya ini ya, kayak senyum Joker yang ditarik sampai samping begini ya, kayak gitu ya. Terus ada kayak DRL di sini, jadi kayak gigi Joker lah ibaratnya gitu ya, dibilang makanya Yaris Joker gitu. Cuman memang, nah di sini kelihatan masih mendapat lampu kuning, halogen kuning nih. Walaupun sudah proyektor, tapi ini halogennya masih kuning, belum LED. Ada apa nih? Aksen-aksen proyektornya merah begitu. Bagus sih, ya, tapi sayangnya memang belum LED gitu ya. Tahun 2018 harusnya sudah ada yang dapat LED. Vios aja udah dapat LED gitu ya, yang sebelum-sebelumnya. Ini belum LED sayangnya, masih halogen. Tapi fog lamp masih dapat di sini, walaupun masih halogen. Tapi fog lamp ini penting untuk menerangi jalanan, pinggir-pinggir jalan, terutama kalau tidak ada lampu jalanan. High beam juga masih halogen gitu ya. Tapi lucunya lampu kecil sama DRL-nya ini udah LED gitu. Jadi kalau nyala aneh, ini putih, ini kuning gitu ya. Sayang sekali di situ. Oke lah, tapi ya udah. Mungkin karena ini sudah lewat masa garansi juga 2018, kalau Anda beli ini pertimbangkan untuk putihkan ini gitu ya. Ya, tapi lain daripada itu, desain eksteriornya itu cukup agresif ya, cukup lancip-lancip gitu, jepangan kekinian gitu ya. Dan mendapatkan add-on ini nih, TRD Sportivo. Ada emblemnya di sini, TRD Sportivo gitu ya. Sebuah warna body dicampur dengan gloss black, piano black begitu. Disambung sampai ke belakang dengan side skirtnya, ada emblemnya juga di sini, TRD Sportivo. Sampai ke belakang ada stiker TRD Sportivo dan dibalut dengan velg yang depan sama belakang sama ya. Ring 16, bannya 195/50 ring 16 ya kalau nggak salah ya. Ya, 195/50 ring 16 gitu ya. Ini juga sudah mendapatkan spion yang beda warna dengan body nih, hitam. Jadi kayak ada spionnya warnanya two tone gitu ya. Tadi ada pesawat jadi kita potong. Nah, mesinnya, ini panas, susah pegangnya. Walaupun ada plastik ini panas. Aduh. Ya. Mesinnya diberikan mesin 2NR FE ya, 1500 cc, yang sama dengan Sienta, yang sama dengan Vios gitu ya. Nah, ini juga di Yaris TRD Sportivo 2018 ini. 2NR FE ini menghasilkan tenaga 106 horsepower di RPM kira-kira 6000 RPM maksimalnya ya, maksudnya maksimal horsepowernya, dengan torsi 140 Nm maksimal di 4200-an RPM. Mated dengan CVT ya. CVT-nya ini tapi bukan DCVT yang punya Daihatsu, yang kayak punya Agya, punya Avanza baru, Rise Rocky, beda ya. Ini CVT yang masih CVT lebih konvensional lah, shift CVT ya kalau nggak salah ya. Pokoknya belum ada yang semacam kayak gigi kasar seperti itu, enggak. Yang ini masih CVT yang bersamaan dengan Sienta, dengan Vios seperti itu. Irit sih, irit, harus dibilang irit, nanti kita akan bahas ya. Cukup irit untuk Yaris Joker ini, lebih irit dibandingkan Yaris yang Drive Indonesia sebutnya Yaris lele, bener nggak sih? Yang sebelum Joker ya, tapi sasisnya udah segede ini gitu ya. Tapi tenaganya ya nanti kita akan bahas. Sebenarnya mobil ini kenceng gitu, tapi ntar ada sedikit yang perlu dibahas gitu ya. CVT itu memberikan tenaga kepada roda depan ya, jadi FWD, well, city car hatchback mostly FWD gitu ya. Tidak ada yang berbeda dari konvensi city car hatchback yang biasanya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian, tar dulu sebelum. Ini udah diberikan peredam
roda mesin, dan ini kap mesinnya sudah dicat warna bodi nih ya. Jadi nggak abu-abu lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior belakang. Panas. Aduh, beneran tangan melepuh deh. Ya, eksterior belakangnya masih berlanjut dari tema yang depan tadi. Ini temanya Jejepangan sipit-sipit gitu ya, modern Jejepangan gitu. Dan kelihatan dimensinya yang tidak kecil ya, tidak seperti misalnya Mazda 2 mungkin atau atau Jazz hatchback ya, maksudnya yang lebih kecil gitu. Ini desainnya tuh lebih seperti full size hatchback ukurannya gitu ya. Kelihatan dia sampai belakang ini masih melebar-melebar begini. Ya, desainnya tuh agak sedikit, kalau mau lihat outline-nya tuh agak sedikit trapesium gini loh. Dan apa namanya ini add-on, aduh, side skirt ya, side skirtnya ini berlanjut sampai ke belakang, sampai ke add-on bumper belakang ini gitu ya. Ada add-on TRD Sportivo, ini ada emblemnya juga di situ, tetap sama TRD Sportivo. Jadi dua kiri kanan, depan belakang, jadi 4 emblem TRD Sportivo yang di add-on. Belum lagi stiker TRD Sportivo-nya banyak gitu ya. Di situ ada lagi TRD Sportivo. Ya, sini mendapatkan mata kucing. Mata kucing ini berbentuk trapesium, tapi bukan jajar genjang tapi nggak lancip ya, nggak bersudut-sudut gini ya. Dan sudah ada garnish piano black senada seperti yang di depan ya. Nah, tapi ada yang dari Indonesia suka dari ini, dari Yaris TRD Sportivo dari dulu sih sebenarnya, yang lele juga ada sambungan ini. Sambungan ini membuat mobil ini seolah-olah kayaknya desain kacanya tuh slick dari depan sampai belakang nyatu gitu ya. Padahal ini sebenarnya tambahan nih ya, panel tambahan, bukan kaca ataupun bukan bagian dari bodi utama gitu ya, panel tambahan ya. Spoilernya keren ada lubangnya ya, tapi ini bikin nggak berswing ya. Jadi maksudnya bikin ya, ini sebenarnya ada teorinya nih. Kalau yang jago aerodinamika tolong jelaskan ya, ini sebenarnya membuat mobil itu jadi tidak turbulen gitu udaranya ya. Oke lah, kita masuk ke bagian interiornya. Aerodinamika bukan kejagoannya Drive Indonesia, mungkin Anda bisa jelaskan. Nah, masuk ke bagian interior belakang. Perlu disebutkan, tadi Drive Indonesia masuknya ini harus sedikit nunduk, karena kacanya ini memang, termasuk lubang pintunya ini memang sedikit rendah ya. Kalau kita berdiri duduk di sini aja nih, bukan berdiri, duduk tegak di sini aja nih ya. Ini jidatnya Drive Indonesia, topinya Drive Indonesia, ini sudah melewati ini apa, garis pintu ini. Dan ini notable banget karena ini benar-benar di bawah jidat ya berasanya. Posisi rambut Drive Indonesia tuh kira-kira adanya di sini segini kalau mau dilihat tingginya gitu. Jadi harus nunduk banget ya. Itu salah satu yang harus disebutkan, notable banget ya. Tapi di belakang sini mendapatkan kursi yang unik. Desainnya ini fabric sih, fabric, tapi desain fabriknya, motifnya ini agak mirip-mirip kayak mengingatkan Drive Indonesia kepada Evo 4 GSR yang Drive Indonesia cuma pernah lihat di pameran gitu ya. Tapi agak-agak mirip begini desain motif fabriknya gitu ya. Ya nggak sih? Iyalah, iya aja lah ya, iya aja. Coba cek sendiri ya, Evo 4 ya, kira-kira seperti ini desain fabriknya. Dan di pojok-pojoknya ini sudah mendapatkan empuk-empuk apa, balutan kulit. Dan ini empuk kulit asli, bukan kulit yang cuma jahit-jahitan seperti di dashboard depan, ntar akan dibahas. Ini jahit-jahitan kulit asli ya. Jadi ketika Anda harus duduk di belakang sini, ini nyaman untuk meletakkan tangan Anda. Walaupun ininya masih keras, tapi yang bersentuhan dengan tangan Anda ini nyaman. Sayangnya tidak berlanjut sampai ini, handrest yang tengah ini nggak ada gitu ya. Nah, kalau kita udah posisi duduk di belakang sini, ini mobil yang cukup, sebenarnya kalau untuk ruangan sendiri sih cukup besar, walaupun sayangnya tadi masuknya susah. Tapi ruangannya sendiri sebenarnya cukup besar. Posisi duduk menyetir Drive Indonesia 176 cm, kira-kira disamakan kiri dan kanan. Ini kaki masih bisa masuk, dan ruang knee room masih ada sekitar 5 jari. 5 jari ke kursi depan dari knee room. Sementara untuk ruang kepala masih ada sekitar, oh lega ini. Untuk hatchback ini lega, masih ada sekitar 4 jari dari ujung topi ke headlining atas gitu ya. Ya, tapi cuma di situ. Apalagi yang mau dibahas di sini? Doggy bar soft close. Ya, tapi cuma itu gitu loh. Di sini di Yaris TRD Sportivo yang dulu harganya hampir mendekati 300, sekarang pun harganya masih di 200 jutaan. Nanti kita akan bahas gitu ya. Ini nggak ada AC belakang, nggak ada colokan lighter belakang, colokan charger belakang.
Ya cuma begitu ya. Ini ada tambahan kabel dari pemiliknya, yang ini adalah sebenarnya charger dari situ, dari lighter depan. Segitu pentingnya butuhnya di belakang sini, jadi ditambahkan. Ya, jadi di belakang sini sebenarnya ya duduk sih nyaman, tapi fitur-fiturnya ya cuma itu. Untungnya tangan Anda masih nyaman di sini. Oke, kita bahas ke bagian bagasi belakang. Ya, di bagian bagasinya masih ada satu emblem lagi TRD Sportivo yang ini dimbul ya. Berarti ada berapa nih? Kiri 2, kanan 2, 4, depan 1, 5, belakang sini 1, 6. Ini 7. Ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi 8 TRD Sportivo, nggak bisa kabur loh. Ketemu nih 8 di sini satu ya. Wah, desain spoilernya ini bagus, tuh tone begini, hitam, warna body, ada lubangnya yang tadi ya, lubang aerodinamis. Ya, untuk bagian bagasinya ini sudah tombol tentunya, bukan tuas, tombol elektrik begini. Sayangnya belum ada kamera ya, dan lampu penerangnya masih halogen, lampu penerang plat nomor gitu ya. Dan di sini bagusnya sudah ada cargo blind. Cargo blind ini kalau misalnya Anda menutup bagasi, berguna dong untuk membuat bagasi Anda terlihat kosong gitu. Padahal di sini mungkin bisa Anda menyimpan laptop atau barang berharga lainnya gitu ya. Untuk ukuran bagasi sendiri, Yaris TRD Sportivo 2018 ini salah satu yang terbesar di kelasnya, karena yang memang ukuran badannya yang besar, 4,15 meter ya. Agak sedikit seperti full size hatchback walaupun dia city car. Dan di sini muat koper besar, ukuran full ya, ukuran masuk bagasi ini ada 2 bisa masuk di sini. Bisa jadi 4 masuk di sini nih. Karena memang lekukannya tinggi di sini ya. Dan kalau misalnya Anda memasukkan koper yang cabin, ukuran cabin, ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus di sini masih naruh tas lagi. Kalaupun ini Anda lepas, masih bisa masuk tas lagi yang di atasnya gitu ya. Misalnya mau masuk karpet atau apa, masih bisa masuk lagi di atasnya. Ukurannya gede banget kalau untuk bagasi Yaris TRD Sportivo 2018 gitu ya. Salah satu yang paling gede di kelas city car-nya gitu. Kita langsung masuk ke bagian ruang pengemudi. Nah, kalau Anda sudah berada di kursi pengemudi, di depan sini memang ini kelihatan seperti mobil mahal ya. Maksudnya seperti mobil yang lebih premium upmarket daripada sebuah city car gitu. Contohnya misalnya ini sudah mendapatkan setir yang full kulit. 2018 itu kulit yang premium banget, yang seperti Stargazer gitu memang belum banyak ya di kelas mobil-mobil Asia. Kebanyakan masih di mobil-mobil Eropa. Dan ini untuk ukuran mobil Asia sudah mendapatkan setir kulit. Ini belum dijahit kulit, tapi setir kulitnya stitching merah, dan ini cukup premium ya untuk eranya seperti itu. Dan di sini sudah mendapatkan start stop engine button. Di sini juga sudah ada pengaturan lampu nih, ketinggian lampu. Tuh. Ya, jadi ini standar mobil Eropa gitu. Dan di sini tombol eco mode, sport mode-nya ngumpet di sini, traction control. Ya. Terus kalau kita beralih ke bagian tengah nih dashboard nih, ini desainnya masih diberikan lagi apa nih, motif-motif yang agak sedikit holografik begini. Apa, trim-trimnya ini seperti aluminium tapi ada holografik bulat-bulatnya gini desainnya. Bagus ya, bagus. Ini trim yang bener-bener seperti kayak di bagian bawahnya, atau mungkin agak sedikit seperti modelistanya Zenix nih, seperti modelistanya Zenix, atau bagian bawahnya yang Avanza G, tapi khusus bagian bawahnya bagus memang waktu itu review Indonesia lihat gitu ya. Terus di sini sudah mendapatkan AC digital, pengaturan angin, pengaturan suhu, dan ini climate control. Jadi sampai jadi panas nih mati kompresornya. Dia tidak akan jadi panas karena di luar panasnya adalah 35 derajat. Jadi masih 28, jadi masih sedikit lebih dingin daripada suhu luar. Bukan sedikit ya, lumayan banyak. Kemudian sudah mendapatkan open close air circulation, yang mana ini penting untuk Indonesia. Banyak daerah yang pegunungan, kalau misalnya nggak ada open close air circulation ini kaca bisa ngembun ya. Sudah ada arah pengaturan angin, ada juga pemanas kaca belakang gitu ya. AC matiin, nyalain air kompresor seperti itu. Nah, untuk multimedianya sendiri, multimedianya di sini ini sudah ada prekursornya Apple CarPlay. Maksudnya kayak Apple CarPlay Android Auto, ini ada prekursornya. Tentu ada radio dong ya, tapi ini dari Weblink nih, Weblink. Ini seperti Apple CarPlay tapi bukan Apple CarPlay, tetap masih mesti download aplikasi namanya Weblink. Cuma setelah itu cuma dicolok pakai USB di sini, maka
handphone Anda otomatis bisa terkoneksi ke sini, bisa membuka navigasi, bisa membuka banyak aplikasi lah, misalnya seperti mirip Apple CarPlay Android Auto, cuma belum Apple CarPlay Android Auto. Dan di sini ada Miracast. Miracast ini adalah screen mirroringnya milik Toyota gitu. Untuk ini dapat lagi nih Bluetooth audio, ada disk masih ada. Mobil sekarang udah nggak ada disk. Aduh, Drive Indonesia suka sekali disk. Ya memang jiwa kami sudah tua ya, jiwa kita udah tua. Ya itu aja. Masih ada colokan aux juga untuk mobil di tahun 2018, itu sesuatu yang wow. Untuk audionya kita tes. Ya bagus untuk audionya, cuma sayangnya di sini somehow Drive Indonesia ngerasa balance-nya kurang ya. Ini Twitter kan biasa di sini, ini di sini. Sebenarnya sih bagus, masuk ke kuping sih sebenarnya pas. Cuman kok somehow Drive Indonesia merasanya Twitter di sini masih lebih masuk suaranya, masih lebih balance daripada di sini. Tapi selera mungkin ya. Ini oke. Untuk audio ini bagus untuk Yaris TRD Sportivo trim levelnya gitu ya. Nggak soft touch. Handrestnya nggak soft touch dan ada fake stitching. Nah ini yang tadi kita janji mau bahas. Di samping garnish yang holografik ini ada fake stitching begini. Ini apaan? Kenapa dijahit kulit begini? Seolah-olah jahit kulit begini. Kasih aja yang agak soft touch di sini, karet kan. Tapi sebenarnya desainnya bagus, seolah-olah kayak soft touch. Kalau dilihat sekilas dipikir soft touch gitu. Coba pas ini diketok sebenarnya ini keras semua. Aduh, ini keras semua, kecuali ini sama kayak yang di belakang. Ini tempat Anda meletakkan tangan di sini soft touch. Ini tapi ini enggak fake stitching. Ini soft touch. Ya sayangnya begitu. Walaupun sebenarnya materialnya bagus, dipandang mata tuh bagus gitu loh. Dan ini plastik keras, bukan plastik kopong. Plastik yang sebenarnya cukup upmarket lah ya gitu ya. Ini juga salah satu Drive Indonesia lihatnya bagus. Ini openingnya soft close, openingnya soft open, soft close, soft open untuk glove boxnya. Bagus. Ya, precursor Apple CarPlay, Webling, Android Auto gitu ya. Belum ada sih ini. Cuman ya udah, kita tes aja bawa jalannya untuk cek driving impression Yaris TRD Sportivo CVT 2018. Driving impression Toyota Yaris TRD Sportivo 15 CVT 2018. Yang pertama kali Drive Indonesia rasakan mengemudi Yaris TRD ini adalah mobil bagus. Maksudnya apa? Maksudnya mobil ini adalah it's a nice car. Dari misalnya pertama kali kita duduk, yang kita lihat, yang kita rasakan nih, kulit setirnya itu terasa mobil yang cukup premium, bukan mobil murahan gitu ya. Ketika ketemu bantingan misalnya, tuh sambungan jembatan, kita rasakan dulu ya, ini sambungan jembatan ini. Ini lembut sekali. Salah satu yang Drive Indonesia rasakan paling lembut mobil adalah ini bantingannya. Bahkan jika dibandingkan dengan SUV sekalipun, ini masih tergolong sangat lembut untuk bantingannya di patahan jembatan tadi. Kalaupun kita belokkan setirnya seperti ini ya, ya memang sih suspensinya lembut terasa, body rollnya ada. Tapi ini setir beratnya dapat, entengnya dapat, jadi pas banget balance antara berat dan keentengan setirnya. Jadi overall yang Anda lihat, yang Anda rasakan dari dashboard, dari setir, dari feel berkendara itu adalah ini mobil yang bagus, bukan mobil murahan atau bukan mobil yang asal dibuat gitu ya. Maksudnya bukan mobil yang oh ya udahlah karena buat negara, misalnya negara berkembang dikasih seperti itu gitu. Enggak. Ini mobil yang terkesan sangat global sebenarnya. Walaupun sebenarnya mobil ini dijual hanya di beberapa negara Asia saja, tidak untuk sampai pasar Eropa misalnya atau pasar Jepang. Tapi ini mobil yang terasa sebenarnya mobil global, seolah-olah tuh mobil ini cocok untuk dijual seluruh dunia gitu ya. Kalau boleh dibilang Drive Indonesia merasa, kalau sahabat Drive Indonesia pernah sewa mobil di Inggris misalnya, atau di Australia, di Singapura gitu misalnya, negara-negara yang setir kanan gitu. Kalau kita sewa bisa jadi dapat Toyota Corolla kan, Corolla 2013-14 gitu yang hatchbacknya itu rasanya kayak gini. Maksudnya ini rasanya kayak gitu malah.
Jadi kalau di Indonesia kan adanya yang Altisnya gitu, sedan gitu ya. Di luar negeri tuh ada yang versi hatchbacknya untuk Corolla yang Altis yang ada di Indonesia 2014 itu, dan rasanya seperti ini. Bahkan kalau Anda mengemudi Altis yang di Indonesia pun mungkin agak-agak mirip seperti ini, cuman ini lebih pendek, jadi lebih lincah, lebih berasa ngambang juga sih kalau misalnya kena gelombang, karena Altis kan lebih ngayun gitu ya maksudnya. Tapi ini soft. Ya rasanya seperti itu, agak seperti Corolla hatchback kalau Anda pernah mengemudi Corolla hatchback gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya sudah membahas ini kenikmatan berkendara yang sebenarnya kayak mobil mewah, yang kayak mobil mahal sebenarnya. As much as Driving Indonesia merasakan mobil ini itu mobil premium, tapi Driving Indonesia nggak bisa bilang Driving Indonesia jatuh cinta sama mobil ini. Kenapa? Contoh nih, sebentar kita belok dulu. Ya, kita gas. Nah, kedengeran nggak? Road noise, wind noise. Ya, emang sih nggak adil kalau kita bilang mobil ini oke, road noise-nya mungkin dari baru kayak gini. Nggak juga mungkin ya. Mungkin bisa jadi ini adalah karena faktor ban yang sudah cukup aus. Karena ini kilometernya juga sudah apa nih? 49.000, hampir 50.000 ya. CVT lagi nih, 50.000. Masih halus banget kok driving. Rasanya masih halus banget gitu. Ya, tapi road noise-nya ini sudah mulai tembus ke dalam kabin, bahkan lumayan nih. Salah satu keluhan Driving Indonesia road noise di sini. Kalaupun kita mengabaikan road noise itu karena misalnya let's say mungkin bannya udah cukup aus, jadi terasa seperti road noise itu lebih masuk ke dalam kabin, tapi nggak bisa dikatakan demikian dengan ini. Driving Indonesia itu merasakan kalau kita jalan di atas 70 nih menuju 80 misalnya, terdengar sekali siulan di sini, bukan siulan, swingan di pojok kanan sini, di antara kaca dengan pintu atau di antara pintu dengan pilar. Kayaknya di antara pintu dengan pilar itu ada suara siungan angin. Dan kalau misalnya ada motor atau truk lewat di sebelah kanan kita, ini terasa suaranya masuk cukup menusuk di telinga Driving Indonesia gitu ya. Yang mana menurut Driving Indonesia ya oke lah, ini mungkin masih tolerable di tahun 2018, tapi di tahun 2023 7/10 lah nilainya, sudah tersaingi dengan LCGC-nya Toyota sendiri, bahkan mungkin rasa kekedapan suara yang seperti ini gitu ya. Jadi itu salah satu yang Driving Indonesia rasa, aduh kenapa ya Driving Indonesia kurang bisa jatuh cinta sama mobil ini. Aduh itu patahannya terlalu ekstrim. Ya, kenapa Driving Indonesia kurang bisa jatuh cinta sama mobil ini gitu ya. Nah, mobil ini sebenarnya juga bukan mobil yang pelan, tapi performa bisa dibilang bukan salah satu yang dia paling kuat gitu ya. Untuk mengerti hal tersebut, kita coba aja langsung ke tes performa. Cus! Ya, kita masuk ke bagian tes performa. Kalau CVT biasanya D-nya yang paling enak daripada manual. Terus kita nyalakan mode sport mode di sini. Tuh, nyala ya. Sport mode ya. Oke, kita coba untuk tes akselerasi, kemudian braking dan handling. Full throttle dalam 1, 2, 3. 80, 90, 100. Oh. Tapi handlingnya enak. Handlingnya enak. Ya, jadi untuk akselerasi sebenarnya mobil ini nggak pelan, tapi off the line-nya atau pada saat Anda baru menginjak gas itu ada semacam lag CVT ya. Maksudnya CVT-nya tuh nge-lag. Ini kayak misalnya kita baru habis belok, terus kita gaspol, lambat dia untuk menambah kecepatan. Tapi begitu dia udah mulai menambah kecepatan, cepat naiknya. 80, 90, hampir 100. Kita udah mesti siap-siap ngerem lagi. Oke. Dan kalau Anda sudah menemukan tikungan, kerasa banget mobil ini gripnya nggak ada habisnya. Gila. Dia nggak ada understeer, nggak ada oversteer. Terasa banget, balance banget. Untuk karakter handlingnya itu sangat balance. Nggak terasa understeer, nggak terasa oversteer. Pada saat braking, tengah tikungan, pada saat Anda ngegas, sesuai banget sama ekspektasi. Oh wow, untuk handling ini enak sekali. Ya, cuma sayangnya untuk ini tadi kita balikan ke mode, matiin sportnya ya. Nggak dimatiin ya. Kita balikan ke mode D. Ya, jadi untuk akselerasi pada saat Anda menginjak gas itu ada sedikit CVT lag. Jadi kayak nunggu dulu dia baru
berakselerasinya terasa gitu. Di situ yang membuat Drive Indonesia merasa mobil ini tuh sebenarnya kenceng tapi performanya agak sedikit tertahan sama respon CVT-nya gitu ya. Ya kemudian kita akan coba untuk pengeremannya. Kita akselerasi dulu sampai 80. Ya kira-kira sudah mencapai 80. Kita rem dalam 1, 2, 3 full brake. Oke, ada emergency hazard ya. Bagus ya, cukup sensitif emergency hazardnya. Kita injek 60% pun dia akan emergency hazard. ABS-nya sedikit intrusif, terasa di kaki seperti sedikit, dan masih memberikan decit ban kesempatan untuk berdecit sedikit gitu ya. Tapi untuk jarak pengereman sebenarnya sangat baik. Boleh kita coba lagi dari 70 km/jam misalnya. 1, 2, 3 full brake. Oke, ini pengereman yang cukup wow. Untuk hatchback ini pengereman yang cukup wow. Nah tapi seperti definisi bilang tuh, pas digas lagi lama naiknya. Sayangnya di situ ya. Untuk handling, braking ini enak banget mobil ini. Nggak ada ketakutan sama sekali dari Indonesia untuk nggak dapat belokan tadi. Oh, sangat netral dan remnya tuh sangat dapat gitu. Cuman akselerasi yang kencang tadi sebenarnya yang lumayan untuk powernya terhambat dengan ada sedikit CVT lag yang ketika Anda baru injek gas itu terlambat gitu ya untuk berakselerasi. Nah, kalau Anda sudah santai, sebetulnya mobil ini sangat bersinar di sisi fuel ekonomi. Yaris TRD Sportivo 2018 ini pada saat Drive Indonesia mengemudi dalam kota maupun jalan tol ya, kombinasi macet dan lancar, selama 1 jam Drive Indonesia mendapatkan angka yang cukup fantastis. Maksudnya bedanya lumayan dengan yang non CVT Yaris ya. Ini mendapatkan fuel consumption kombinasi, Drive Indonesia dapatnya angkanya 15,3 km per liter. Dan itu cukup wow ya untuk mobil city car, lumayan irit gitu ya. Bersinar lah begitu kita sudah mengemudi santai gini, nggak kebut-kebutan kayak tadi lagi gitu ya. Nah, sedangkan untuk dalam kotanya sendiri Drive Indonesia mendapatkan angka sekitar 12,5 sampai 13 km per liter, yaitu tepatnya 12,7 km per liter. Itu kondisi semi macet ya, maksudnya ada lancar tapi juga beberapa kali harus berhenti macet karena lampu merah misalnya, tapi nggak macet-macet stuck gitu. Ayo masuk ini apa? Starlight. Aduh, dipotong. Ya, sedangkan kalau misalnya Anda sudah mengemudi di tol, jarak jauhnya Drive Indonesia dapat angka yang lumayan fantastis, yaitu sekitar 21 km per liter. Untuk mobil tahun 2018 city car itu oke banget gitu ya. Kombinasinya 15 km per liter, koma sekian, itu sangat menarik untuk dimiliki. Cuman kalau misalnya Anda mau membeli mobil ini, kita perlu mengocek uang berapa sih? Ya, untuk mobil Yaris TRD Sportivo 2018 ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, harganya masih sangat bertahan. Kalau Drive Indonesia cek per bulan November ini pada saat pembuatan video ini, Yaris TRD Sportivo 2018 yang CVT-nya ini masih di kisaran harga bener-bener smack bang 200 jutaan gitu ya. Jadi ada yang 190-an, ada yang sampai 210-an gitu ya. Kira-kira sekitar 200 jutaan. Dan itu harga yang sebenarnya cukup menarik. Walaupun memang harga cukup bertahan, tapi harga second 2018 ini dengan harga yang GR Sport barunya itu cukup jauh selisihnya. GR Sportnya itu starting dari 320 juta ke atas sampai ada yang 340 juta ke atas gitu. Nah, jika Anda ingin membeli Yaris TRD Sportivo 2018 ini dan ingin tahu ya apakah mobil ini cocok untuk Anda gitu. Nah, menurut Drive Indonesia, mobil ini cocok untuk Anda yang masih sejujurnya belum berkeluarga atau baru berkeluarga tapi baru punya 1 anak misalnya, atau belum punya anak gitu ya. Karena memang ya tentunya kalau sudah punya 2 anak, mobil ini hanya 2 baris gitu dan nggak ada jadi nggak ada ruang misalnya Anda mau membawa orang tua Anda misalnya, kalau sudah bawa 2 anak atau menambah bawa babysitter lagi gitu, itu butuh 3 baris gitu ya. Dan Drive Indonesia merasa mobil ini cocok untuk Anda jika Anda tingginya itu kira-kira 170 cm ke bawah. Misalnya postur Anda tidak sebesar Drive Indonesia. Karena apa? Nomor 1 tadi, pada saat masuk di kursi belakang harus nunduk banget ya kalau Drive Indonesia ya. Dan di kursi depan pun ceritanya tidak jauh berbeda. Nih. Roof lining dari pintunya ini cukup rendah. Walaupun headliningnya cukup tinggi, headroomnya cukup tinggi, tapi Drive Indonesia merasa ini pas masuk lumayan bisa kejeduk.
Dan pada saat nyetir begini, ini headliningnya terasa claustrophobic untuk orang yang setinggi Drive Indonesia. Tapi ibu dari Drive Indonesia yang tingginya kira-kira 160 cm-an itu merasa sangat nyaman duduk di mobil ini dan tidak merasa claustrophobic gitu ya. Jadi mobil ini cocok jika Anda tingginya kira-kira di bawah 170 cm lah. Walaupun kursinya ini enak, bisa naik turun, bisa diatur turun ketinggi rendahnya, maju mundur dan juga recliningnya gitu ya. Bisa lah menemukan posisi yang nyaman untuk mengemudi juga untuk Drive Indonesia, tapi setidaknya ada sense of claustrophobic ini jikalau tinggi Anda setinggi Driving Indonesia, begitu. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Toyota Yaris TRD Sportivo 15 CVT 2018 ya. Sebuah city car yang dulu waktu pertama kali keluar animonya sih standar-standar aja, nggak terlalu banyak menggebu-gebu yang pengen gitu. Tapi sekarang begitu dia udah second 200 jutaan, menarik banget, banyak yang nyari, banyak yang minat, banyak yang request POV-nya juga gitu ya. Semoga kalau misalnya Anda lagi cari city car second atau lagi nyari Yaris TRD Sportivo ini, review ini bisa membawa manfaat dan menjadi pertimbangan untuk Anda apakah beli atau tidak gitu ya. Sekian yang bisa disampaikan oleh Driving Indonesia terkait dengan Yaris TRD Sportivo 2018 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas dan tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, atau jika ini Anda ingin bincang-bincang saja, kita selalu happy untuk menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Subscribe ke channel Driving Indonesia apabila belum, dan terima kasih sudah menonton. Dadah!